Halo sobat matematika, kembali lagi bertemu dengan kakak di sini. Yang kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal prediksi PAT ya, penilaian akhir tahun untuk mapel matematika kelas 8. Yuk langsung saja kita ke soal-soal prediksinya. Untuk soal yang pertama ini kaitannya dengan statistik. Ya, pada video kali ini semua soalnya berkaitan dengan materi statistika, yaitu modus dari data 43, 40, 39, 43 dan seterusnya sampai dengan 39 adalah apakah A41 atau B40, C39 atau D38. Nah, untuk mengerjakan soal statistik yaitu modus ya, kita harus tahu dulu ya pengertian dari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Kemudian untuk menentukan nilai yang sering muncul, kita harus mendaftarkan dulu anggota-anggotanya. Kita daftarkan. Di sini yang paling kecil adalah 36. 36 ada 1. Kemudian 37 juga ada 2. Kemudian 38 ada 1. Nilai 39 ada 4. Nilai 40 ada 3. Dan 41 ada 3 juga. Sedangkan 42 ada 2 dan nilai 43 ada 2. Nah, di sini yang harus kalian fokuskan adalah pada ketelitian. Jangan sampai ada nilai yang terlewat. Sehingga dari hasil kita tadi mendaftarkan frekuensinya, ternyata yang paling besar adalah nilai 39, yaitu ada 4 nilai, sehingga modusnya adalah 39. Menuju ke soal prediksi yang berikutnya. Perhatikan tabel frekuensi berikut. Terdapat nilai dan frekuensi ya. Di sini ada dua baris. Yang baris pertama adalah nilai, ada nilai 5, 6, 7, 8, dan 9, dan yang baris yang kedua yaitu frekuensi. Artinya di sini bahwa nilai 5 di sini ada 5, misalkan siswa, berarti nilai 5 diperoleh oleh 5 siswa, nilai 6 7 siswa, nilai 7 6 siswa, nilai 8 3 siswa, atau nilai 9 dan nilai 9 yaitu 4 siswa. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah median dari data. Apakah 5, 6, 7 atau 8? Nah, kebetulan di sini ada semua ya. Kalau 5 kayaknya bukan 5 ya, karena 5 berada di pinggir, sedangkan median sendiri adalah nilai tengah. Nilai tengah biasanya ya di tengah-tengah, tapi juga tergantung dari frekuensinya. Mari kita cari berapakah median dari data tersebut. Yang pertama yaitu kita jumlahkan frekuensinya. 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 25. Nah, di sini banyaknya frekuensi ada 25. Sedangkan untuk mencari median, dan 25 itu ternyata adalah data ganjil ya kan. Jumlahnya ganjil, sehingga untuk mencari median adalah data ke n ditambah 1 dibagi 2. Artinya jumlah datanya 25 tadi ditambah 1 adalah 26 dibagi 2. Maka median ada di data yang ke-13. Bagaimana mencari data yang ke-13? Karena di sini ada 25 data. Data yang ke-13 ada di nilai berapa?
Nah, kita melihat di tabel lagi ya. Nah, misalkan nilai 5 itu ada 5, sehingga adalah data ke-1 sampai data ke-5. Sedangkan nilai 6 setelah diurutkan berarti terdapat 7 frekuensinya 7, artinya melanjutkan dari data ke-5 tadi adalah setelah data ke-5 data ke-6 sampai data ke-12 karena ada 7. Kemudian data ke-13 ada di nilai 7 karena nilai 7 ada 6, yaitu data ke-13 sampai ke-18. Nah, di sini kita bisa langsung tahu bahwa data ke-13 ada di nilai 7, sehingga mediannya adalah 7. Untuk prediksi yang berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini ya. Terdapat gambar grafik diagram batang yang terdapat nilai dan frekuensi. Pada gambar menunjukkan hasil ulangan matematika sekelompok siswa. Jika batas ketuntasannya adalah 7,5, banyak siswa yang tidak tuntas adalah apakah A6, B8, C12, atau D18. Nah, untuk menyelesaikan soal statistik ini, yang pertama yaitu kita harus tahu dulu bahwa batas ketuntasan atau KKM ya adalah 7,5. Nah, 7,5 ada di mana? Kalau ini adalah garis nilai, maka 7,5 di antara 7 dan 8. Nah, garis merah itu menunjukkan batas ketuntasannya adalah 7,5. Di sebelah kanan 7,5 ada nilai 8, 9, dan 10. Itu yang mendapat nilai 8, 9, dan 10 artinya tuntas. Sedangkan yang di sebelah kiri 7,5 nilai 5, 6, dan 7 itu berarti tidak tuntas. Nah, sehingga kita bisa menentukan banyak siswa yang tidak tuntas. Bagaimana? Di situ ada nilai 5 yaitu ada 1 orang, nilai 2 ada 2 siswa ya. Dan nilai 5 ada 1 siswa, nilai 6 ada 2 siswa, dan nilai 7 ada 5 siswa. Ini yang tidak tuntas, sehingga banyak siswa yang tidak tuntas adalah kita tinggal jumlahkan saja, yaitu 1 tambah 2 tambah 5 yaitu 8. Jadi jawabannya adalah B, 8. Kemudian ke prediksi soal yang berikutnya, yaitu min dari data 89387657446 adalah, nah di sini ada sekelompok data ya atau datum. Min itu apa? Berapakah min ya dari data itu? Min itu adalah nilai rata-rata. Apakah 6,2, 6,3, 6,4, atau 6,5? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, yaitu kita harus tahu dulu min adalah nilai rata-rata, dan rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data maksudnya adalah 8 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 6. Nah, di sini kalian harus bisa menghitung ya penjumlahan. Maka jumlahnya adalah 63. Sedangkan banyaknya data adalah di sini ada 10 ya, 10 nilai ya, 10 datum, maka banyaknya data adalah 10, sehingga jumlah data dibagi banyaknya data adalah 63 dibagi 10 sama dengan 6,3, sehingga nilai rata-rata
Soal tersebut adalah 6,3. Jawabannya adalah B. Mudah bukan? Kemudian kita lanjut ke soal prediksi berikutnya. Diketahui data nilai ulangan IPA sebagai berikut. Terdapat 2 baris yaitu nilai dan frekuensi. 4 ada 5 siswa, nilai 5 ada 7, nilai 6 ada 12, nilai 7 ada 8, nilai 8 ada 6, nilai 9 ada 2. Pertanyaannya adalah banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah apakah 32, 24, 18 atau 16. Nah, di sini kata kuncinya adalah di atas rata-rata, maksudnya yang lebih dari nilai rata-rata atau min. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa menentukan yang pertama yaitu menentukan min atau nilai rata-rata. Kita cari dulu nilai rata-rata dari data di atas. Caranya bagaimana? Sigma fx atau banyak jumlah dari fx, f dikali x ya, berarti f itu frekuensi sedangkan x adalah nilainya, dibagi dengan jumlah dari frekuensi atau f, jumlah f, sigma f. Kita cari dulu sigma fx nya dulu. Bagaimana caranya? Ya, kita gunakan tabel di atas, kita kalikan antara nilai dengan frekuensi. 4 dikali 5 adalah 20, 5 kali 7 adalah 35, 6 kali 12 adalah 72, 7 kali 8, iya betul sekali 56, 8 kali 6 adalah 48, dan 9 kali 2, iya betul sekali 18. Setelah dikalikan antara nilai dan frekuensi, kita jumlahkan karena sigma itu jumlah. 20 ditambah 35 ditambah 72 ditambah 56 ditambah 48 ditambah 18 sama dengan berapa? Iya betul sekali, 249. Nah, 249 itu adalah jumlah dari f dikalikan x. Sedangkan jumlah frekuensinya, kita tinggal menjumlahkan frekuensi, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 40. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 249 dibagi 40. Bagaimana cara menghitung seperti ini? Ya, kalian bisa gunakan pembagian bersusun atau istilah lainnya porogapit ya. 249 dibagi 40 sama dengan 6,225. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah rata-rata di sini 6,2 ya. 6,2 berada lebih dari 6 dan kurang dari 7. Berarti nilai rata-rata ada di antara 6 dan 7. Sedangkan pertanyaannya adalah nilai di atas rata-rata. Kalau rata-ratanya 6,2 berarti nilai 7 adalah di atas 6,2. Sehingga banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata ya adalah ada 7, yang nilai 7 yaitu ada 8 siswa, kemudian nilai 8 ada 6 siswa dan nilai 9 ada 2 siswa. Yang kita jumlahkan adalah frekuensinya. 8 ditambah 6 ditambah 2. Itu adalah banyaknya siswa yang di atas nilai rata-rata. Jumlahnya adalah 16. Sehingga jawabannya adalah 16. Soal berikutnya yaitu tentang kuartil bawah dari data 693 dan seterusnya adalah apakah A5, B6,5, C7 atau D7,5. Nah, untuk menyelesaikan soal
tentang kuartil, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Data yang ada kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kita satu-satu kita masukkan, yaitu 3 ada 2 ya, kita tulis. Yang sudah ditulis kita tandai, jadi tidak terulang penulisannya. Kemudian yang lebih besar dari 3 adalah 5 ada 2, kita tulis 5, 6, kemudian 7 nya ada 2, kemudian 8 ada 1, dan paling besar adalah 9. Nah, setelah data diurutkan, kita akan mencari yaitu nilai tengah atau kuartil kedua ya, kuartil tengah atau median ya. Nah, median adalah karena datanya adalah data genap, maka berada di antara data kelima dan data keenam. Data kelimanya adalah 6, data keenamnya adalah 6, sehingga Q2-nya adalah 6. Yang kita cari adalah di sini kuartil bawah. Kuartil bawah adalah ada 5 data di sini, sehingga kuartil 1 atau kuartil bawah adalah data ketiga, yaitu 5. Sehingga jawabannya adalah, atau kalau kita cari kuartil ketiganya adalah data ke-8 ya. Nah, kuartil bawahnya adalah Q1 yaitu 5, maka jawabannya adalah A. Soal yang berikutnya yaitu tentang simpangan kuartil. Dari data 84667556899, kuartil atau simpangan kuartilnya adalah apakah 1,5 ataukah 2 atau 2,5 atau 3. Nah, untuk membahas soal ini, mari kita cermati. Simpangan kuartil adalah jangkauan sama seperti jangkauan interkuartil, yang rumusnya adalah setengah dari kuartil atas dikurangi kuartil bawah, atau Q3 dikurangi Q1. Maka terlebih dahulu kita urutkan data yang ada. Yang paling kecil yaitu 4, kita tulis 4. Kemudian 5 ada 2, maka kita tulis 5. Kemudian 6 ada 3, berarti 6. Kemudian 7 ada 1, 8 ada 2, dan data terbesar 9 ada 2. Kemudian kita tentukan dulu median atau Q2-nya dulu. Karena ini datanya ganjil, maka tepat berada di tengah-tengah, yaitu data ada 11 data, maka mediannya adalah data ke-6 ya. Di sini adalah 6. Ini adalah median. Kemudian kuartil satunya adalah 5. Kuartil 3-nya atau kuartil atasnya adalah 8. Nah, kita bisa menentukan setengah dari 8 dikurangi 5. 8 dikurangi 5 adalah 3, maka setengah dari 3 adalah 1,5. Sehingga jawabannya adalah A, 1,5. Soal yang berikutnya yaitu nilai rata-rata tes matematika 15 siswa adalah 6,6. Apabila nilai Dinda disertakan, maka nilai rata-ratanya menjadi 6,7. Nilai Dinda dalam tes matematika tersebut adalah apakah 6,5, 7,3, 8,2, atau 9,0. Nah, soal seperti ini sering keluar pada soal-soal ujian ya, maka harus diperhatikan. Nah, diketahui ada 15 siswa sebagai kelompok yang pertama ya.
Untuk menentukan nilai gabungan ini rumusnya agak panjang, tapi di sini kakak punya trik saja biar agak lebih cepat untuk mengerjakan seperti ini. Nah, diketahui ada 15 siswa, nilai rata-ratanya 6,6. Kemudian ditambah satu siswa lagi bernama Dinda yang belum tahu nilainya berapa, jadi rata-rata gabungannya adalah 6,7. Nah, untuk menentukan nilai Dinda, maka kita misalkan nilai Dinda adalah D ya. Nah, D itu diperoleh dari nilai rata-rata gabungan dikalikan dengan kelompok atau jumlah seluruh siswa ya setelah digabungkan, yaitu 16. Awalnya 15 ditambah 1 Dinda ya jadi 16. Nah, 6,7 itu dikalikan 16. Kemudian hasilnya dikurangi dengan jumlah siswa mula-mula dengan rata-ratanya, yaitu 6,6 dikali 15. Nah, 16 itu dari 15 siswa ditambah 1 yaitu Dinda ya. Sehingga 6,7 kali 16 adalah 107,2 dan 6,6 dikali 15 adalah 99. Sehingga nilai Dinda adalah 8,2. Jawabannya adalah C. Mudah sekali bukan? Kita lanjut ke prediksi berikutnya, yaitu terdapat tabel frekuensi. Nah, di sini diketahui yang ditanyakan adalah min atau rata-rata dari data tersebut adalah 6. Oh, ini diketahui ya, betul. Diketahui rata-ratanya adalah 6. Maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini bentuk pengembangan dari soal-soal yang di atas ya, hampir sama, hanya yang ditanyakan adalah di sini salah satu dari frekuensi dari nilai. 4 ada 2 siswa, nilai 5 ada 3, nilai 6 ada 1, nilai 7 belum diketahui, disimbolkan dengan X, dan nilai 8 ada 1, nilai 9 ada 1. Nah, di sini yang diketahui adalah min, rata-ratanya adalah 6. Nah, berapakah nilai X ya? Dan ME di sini adalah median. Manakah yang benar dari pilihan jawaban di bawah ya? Ya, pertama nilai rata-rata ya adalah jumlah dari F kali X dibagi dengan jumlah dari frekuensi, hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Nah, kita kalikan saja, 4 dikali 2, 5 ditambah 5 dikali 3, ditambah 6 dikali 1, ditambah 7 kali X, ditambah 8 kali 1, ditambah 9 kali 1. Nanti hasilnya baru dibagi dengan banyaknya frekuensi. 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah X tambah X, 1 tambah 1. Nah, nanti muncul variabel X ya. Sehingga 4 kali 2 adalah 8, dan seterusnya 15, 6, 7X ya, karena 7 kali X ditambah 8 ditambah 9. Kemudian untuk menyebutnya 8 ditambah X, 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Di sini ya ada 8 ditambah X. Sehingga disederhanakan menjadi 7X ditambah 46 per X ditambah 8. Nah, diketahui nilai rata-ratanya adalah 6. Maka kita taruh di sini nilai 6. 6 sama dengan 7X tambah 46 per X tambah 8. Bagaimana menentukan nilai X? Nah, kita kalikan silang saja, yaitu 6 dikalikan X tambah 8 sama dengan 7X ditambah 46 kali 1 ya. 6 kali X adalah 6X, 6 kali 8 adalah 48. Nah, kemudian untuk persamaan seperti ini kita kumpulkan atau kelompokkan yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta, sehingga 7X dikurang 6X. Nah, ini 6X dari ruas kiri mengurangi ruas kanan,
dan 46 dari ruas kanan mengurangi ruas kiri. 48 dikurangi 46, sehingga 7x kurangi 6x adalah x atau 1x. X sama dengan 48 dikurangi 46, yaitu 2, sehingga x sama dengan 2. Nah, masih ada pilihan dari jawaban yang belum selesai. Ada 2 pilihan bagaimana menjawab yang paling benar, yaitu jika nilai x-nya 2. Nah, kita kan tadi sudah mencari nilai x-nya ternyata 2. Jika x-nya adalah 2, maka datanya kita pasang di sini. 4-nya ada 2, 5-nya ada 3, 6-nya ada 1, 7-nya ada 2. Nah, ini x-nya ada 2, maksudnya adalah nilai 7 ada 2. 8-nya ada 1, 9-nya ada 1. Maka mediannya adalah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data. Maka mediannya antara data ke-5 dengan data ke-6. Di tengah-tengah antara 5 dan 6 ada angka siapa? Yaitu 5 tambah 6 bagi 2. 5 ditambah 6, 11 bagi 2 adalah 5,5, sehingga mediannya adalah 5,5. Jika nilai x-nya 2, maka mediannya 5,5. Maka pilihan yang paling tepat adalah C. X sama dengan 2 dan mediannya 5,5. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Oh, sudah. Terima kasih. Thank you. Salam sobat matematika.